Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para ustaz lan ustadzah, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja yang insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa menghadiri kajian majelis ta'lim ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan tentang hakikat tafakur. Hakikat tafakur. Karena di dalam banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua sebagai orang-orang yang beriman untuk banyak berpikir. Surat Ali Imran ayat 190 dan 91 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar Inna sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardh, di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan malam dan siang, la ayatin, adalah sungguh sebagai penanda liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama adalah alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang zikir kepada Allah,
yang ingat kepada Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang berfikir, orang-orang yang tafakur dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka itu berkata, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hada, tidaklah engkau menciptakan ini batil, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau wahai Allah. Fakina, maka jagalah kami, jauhkanlah kami agar benar dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan banyak yang lainnya lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, orang-orang yang beriman, yang mana kita sebagai orang yang beriman ini untuk banyak berpikir. Karena apa? Karena berpikir itu akan mengantarkan kita kepada hidayah. Ini salah satu pendapat yang diungkapkan oleh Abdullah bin Ibrahim Al-Lahidan di dalam salah satu tulisannya di dalam Majalatul Buhus Al-Islamiyah. Beliau mengungkapkan bahwa tafakkur atau berpikir yang mendalam itu adalah di antara ibadah yang paling mulia, yang paling agung di antara ibadah-ibadah yang lain. Terus karena berpikir menikah ibadah dan paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lain. Nah, niku Bapak Ibu sekalian. Makanya ada salah satu hadis, walaupun ini hadisnya dhaif sekali, tapi ini bisa memberikan satu motivasi. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadatin sitti. Tafakkaru sa'atin, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah yang lamanya itu 60 tahun. Mengapa? Karena dengan berpikir itu dampaknya itu besar. Ya. Dengan berpikir menemukan sesuatu, memberikan kebijakan sesuatu, dampaknya itu luar biasa. Ya. Dampaknya luar biasa. Baik bagi kita, bagi orang lain, bagi kehidupan sosial, ataupun kehidupan yang lain. Nah, begitu. Oleh sebab itu maka berpikir itu bagian daripada ibadah. Maka para ulama terdahulu itu rata-rata hidupnya diabdikan untuk memikir, berpikir, sehingga melahirkan karya-karya yang sangat monumental. Karya-karya yang luar biasa yang masih bisa kita baca hingga sampai saat ini, dan pengaruh pemikirannya berdampak hingga sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, kalau membaca kitab-kitab dahulu atau tentang bab fikih lah, tentang bab fikih kita membaca. Kalau bab fikih, membaca karya-karya Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Demikian juga warisan yang ditinggalkan oleh para murid-murid. Itu kalau kita baca begitu. Itu dampak berpikir yang pengaruhnya itu bukan hanya sehari dua hari,
puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun masih terwariskan dalam generasi ke generasi berikutnya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting lagi bahwa berpikir itu akan membawa kita kepada hidayah. Nah, ini yang lebih penting bagi kita. Begitu. Berpikir itu akan membawa kita kepada hidayah. Ini luar biasa ini. Gak mungkin seseorang itu akan memperoleh hidayah kalau dia itu gak mikir. Karena dia itu mikir, maka dia memperoleh hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kita yang ngopeni amal usaha Muhammadiyah, yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah, itu juga harus banyak mikir. Ya karena apa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah itu dulu berangkat dari pemikiran. Kalau kita ngopeni amal usaha, kok sekedar ngopeni tanpa difikirkan, ya jelas mboten saged menika. Godal gadul. Ibaratipun kita itu memakai pisau, pisaunya nggak pernah diasah. Nggih nyembelih nggih mboten tedas. Nah, mikir niku adalah dalam rangka untuk menajamkan pikiran kita, menguatkan pikiran kita supaya kita itu bekerja ataupun apa ngelola amal usaha niku nggih tajem menika. Nah, pisau bedah niku nggih tajem. Nggih dampaknya luar biasa nek. Nek mboten nggih godal gadul. Ngoten. Niku Kiai Haji Ahmad Dahlan sampun wanti-wanti betul. Ya, wanti-wanti betul terkait dengan bagaimana kita mengelola amal usaha, bekerja di dalam dakwah menika. Ya. Jadi tidak sekedar kita waton, tetapi kita betul-betul harus bertafakur secara mendalam, menemukan strategi dan lain sebagainya itu, sehingga kemudian amal usaha yang kita urus, yang kita kelola itu bisa betul-betul berkembang dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, terkait dengan ragam tafakur, memang kalau kita lihat itu yang namanya tafakur itu dimensinya itu sangat ragam, cakupannya itu sangat luas, sehingga para ulama itu berbeda-beda di dalam memberikan pemahaman terkait dengan masalah tafakur menika. Ya sebagai contoh umpamanya Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kasifatus Saja, beliau menyebutkan objek tafakur menika wonten gangsal, wonten 5. Sementara imam yang lain umpamanya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Lahidan itu menyebut ada 8. Sementara kalau kita baca di dalam kitabnya Imam An-Nawawi Al-Dimaski Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan 4. Menyebutkan 4. Ya, niku ragam, banyak sekali objek tafakur yang harus kita pikirkan saat kita hidup wonten donya atau pada saat di dunia menika. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah ragam tafakur menika tafakur tentang individu manusia dalam cobaan di jalan dakwah.
Terus kita, Bapak Ibu sekalian, demikian juga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah masuk di dalam jalan dakwah, itu kathah cobaanipun, Bapak Ibu sekalian. Ujianipun kathah. Nah, karena banyak ujian itu, maka yang kita gunakan berpikir jernih, tafakur. Kalau tidak, ujian itu hanya disikapi dengan emosi. Nah, emosi itu malah justru menghancurkan dakwah. Tapi bagaimana sikap kita ketika banyak ujian menghadang di depan kita? Maka diselesaikan dengan tafakur, berpikir yang mendalam. Nah, contohnya pun dalam surat Saba ayat 46. Jika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin untuk bertafakur, berpikir mendalam pada saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan fitnah. Fitnah pun bukan main-main begitu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang gila. Oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Karena mendakwahkan agama Islam, mengajarkan tentang alam ghaib, mengajarkan tentang surga dan neraka, dianggap Nabi iki, Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai orang gila. Itu fitnah yang begitu luar biasa yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan supaya orang-orang muslim, orang-orang mukmin, apalagi orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam itu goyah imannya. Nah ini. Jika Allah mengingatkan, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Muhammad. Sampaikan wahai Nabi, sampaikanlah wahai Muhammad. Innama a'idzukum, sesungguhnya aku menasihatkan kepada kalian biwahidatin. Ya. Satu hal saja. Apa? Antaqumu lillah. Hendaklah kalian itu berdiri tegak menghadap Allah. Maksudnya di dalam kita berdakwah, berdiri tegak ya, dalam melaksanakan perintah Allah itu. Antaqumu lillahi masna, baik dalam kalian itu berdua, wa furoda, ataupun satu-satu. Ya. Jadi dakwah melaksanakan syariat baik secara berjamaah, loro-loro, utawa siji, seorang-seorang, berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu menga-mengu ke kanan ke kiri. Enggak perlu gentar menghadapi berbagai macam cacian, cercaan, hinaan, bahkan fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Summa tatafakkaru, kemudian berpikir, merenung mendalam. Merenung mendalam, berpikir, gunakan pikiran kita secara jernih di dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Apa di antara cobaan itu? Ma bisahibikum min jinnah. Ya, tidaklah sahabatmu itu, maksudnya Kanjeng Nabi itu, min jinnah, termasuk orang yang gila. Karena apa? Karena dituduh Kanjeng Nabi menika adalah sebagai orang-orang yang gila. Nah, ini cobaan Kanjeng Nabi
sahabat di dalam medan dakwah ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingat Kiai Haji Ahmad Dahlan nggih sami. Kiai Haji Ahmad Dahlan menika nggih diarani Kiai Kentir. Kiai Gendeng. Ya. Antek penjajah. Kiai Haji Ahmad Dahlan menika. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan Kanjeng Nabi apa nggih terus emosian ngoten. Mutung saking jalan dakwah boten Bapak Ibu sekalian. Dados niku biasa. Kalau kita berjuang di jalan dakwah menika banyak fitnah. Niku biasa. Enggak usah dianggap terlalu serius, tapi kita hadapi dengan pikiran jernih. Namanya sekarang ibu-ibu Aisyah di Bandungan beberapa sekolah TK-nya diminta oleh orang. Nah itu kan satu ujian. Ampun mutung ibu-ibu Aisyah. Tapi dihadapi dengan tegak berdiri. Kehilangan sekolah siji mutung. Tapi harus usaha. Bagaimana cara membangun kembali amal usaha yang hilang itu? Ya harus konsolidasi, mikir dalam. Bagaimana menggerakkan zakat, bagaimana menggerakkan sumbangan supaya saudara-saudara yang lain dengar, bantu kita, jangan diam meneng. Nek meneng yo ora ngerti mau bantu apa nek meneng kuwi. Ngomong. Kita punya sosial media. Disampaikan, diberitakan supaya apa? Supaya saudara-saudara yang lain di luar daerah itu ngerti keadaan kita, nyokong dakwah kita. Kalau meneng wae orang lain nggak tahu masalahnya apa. Niku salah satu cara bagaimana kita mikir terhadap amal usaha kita. Amal usaha kita rontok kok kita meneng wae. Itu orang mikir jenengane. Kita usaha. Nah itu. Bagaimana kita itu berdakwah boten dewian. Kita itu bergerak di dalam jalan dakwah niku mboten dhewe. Tapi banyak orang. Kalau kita bersuara fa insyaallah yang lainnya akan menyokong. Tapi kalau diam kita nggak tahu masalahnya. Masalahnya apa tuh? Ngoten. Nah niku. Jadi kita berpikir mendalam secara jernih. Kita menyampaikan sehingga kemudian orang yang lain itu ngerti masalahnya dan lain sebagainya. Nah itu salah satu cara yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini. Karena media sosial banyak. Ya, kalau ada apa-apa kita sampaikan melalui media sosial. Tapi dengan pikiran yang jernih, tidak menggunakan fitnah, pikiran jernih. Ya. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan syiar kita, dakwah kita, dan lain sebagainya. Itu salah satu cara yang bisa kita lakukan. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga umpamanya amal-amal usaha yang sudah besar. Ya tolong dibantu ketika ada amal usaha yang lain yang sedang menghadapi masalah. Jangan kemudian yang besar diam dengan kebesarannya, bangga dengan kebesarannya, tetapi tidak peduli dengan amal usaha yang lain yang sedang dalam keadaan sekarat. Itu namanya kita bergerak nafsi lek ngoten niku boten organisasi. Tapi mari kita sokong yang sedang menghadapi masalah, kita bantu.
Karena yang namanya Muhammadiyah itu saling membantu, bukan bergerak nafsi-nafsi. Nah niku Kiai Haji Ahmad Dahlan ngoten niku Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca riwayatipun bagaimana Muhammadiyah niku bergerak bersinergi bersama-sama di dalam ngopeni nguri-nguri amal usaha, nguri-nguri Muhammadiyah menika. Nah, kita sudah terlanjur wonten jalan dakwah ini ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Harus tahan banting, siap mental. Ngoten. Kados ngaji ngeten niki nggih, kita nggih tahan banting, siap mental. Kita uri-uri niatipun nguri-nguri Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau ada masalah disampaikan kepada pengurus. Umpamane kok kula niku kalih nika Pak Agus niku lek ceramah kok mboten srek mbok diganti kalih lentunipun. Sampaikan ngoten niku. Supaya apa? Jangan sampai mempertahankan orang yang ngomong di sini wis ora jelas ngomongipun, dipertahankan jenengan menengahi kemudian titik-titik wis daripada dengarkan Pak Agus lah. Aku ora teko wae. Kan mesakne pengajian. Nggih? Mesakne pengajian. Enggak boleh begitu Bapak Ibu sekalian. Dados kita berangkat ngaji itu dalam rangka untuk nguri-nguri. Itu untuk kita sendiri, untuk kebesaran kita, untuk memperkuat antara satu dengan yang lain. Jenengan ilang siji, semangat itu hilang juga dari jamaah. Medan dakwah itu ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ampun berpikir diri sendiri. Aku sak prono sak prene kerja ning amal usaha kok ya ngene wae. Males ngaji. Momene ngoten Bapak Ibu sekalian. Niku eman-eman. Dados kita sudah masuk di dalam medan dakwah menika, ampun mutungan karena satu sebab. Hubungan dengan teman mutung, hubungan dengan pimpinan mutung, hubungan karena faktor ma'isyah mutung. Nah ini buatan mental baja di dalam medan dakwah. Terus kita harus mikir ingkang dalem terkait dengan dakwah kita. Ini ada saudara-saudara kita kok ketok saiki kok gemeliat banget yo. Kok saiki kok apik tenan yo amal usahane. Itu karena mereka mikir sementara kita mboten. Kita gontok-gontokan wonten dalem. Kita mutungan wonten dalem. Sementara saudara-saudara kita bergerak ngoten niku. Terus kita nggak bisa Bapak Ibu sekalian kalau sekedar mengandalkan pimpinan mboten saged, pimpinan niku nggih terbatas. Tetapi kita harus bersama-sama. Wonten Muhammadiyah menika bergerak sami berjamaah bersama-sama. Muhammadiyah itu didirikan bukan hanya untuk si A, si B, si C, untuk kita semua, untuk umat Islam. Makanya kita berkontribusi bersama-sama. Berkontribusi sama-sama. Seberapapun kontribusi yang kita lakukan, insya Allah memberikan manfaat. Jangan yang kita lihat itu besar kecilnya, tapi kita berkontribusi Bapak Ibu sekalian. Termasuk umpamanya di dalam kita ngaji ngeten iki jenengan teko niku namanya berkontribusi untuk kemudian nguri-nguri dakwah Muhammadiyah. Nek panjenengan sedaya mawon pun boten suka, sudah jemu dengan dakwah kita, terus mau siapa lagi yang kita ajak untuk dakwah menika? Wong kita sendiri sudah jemu, sudah males. Mau ngajak orang lain, ya enggak mungkin. Orang lain itu kita mau ajak karena contoh dari kita. Nah kita sudah jemu, sudah males berangkat ngaji itu sudah naudzubillah Bapak Ibu sekalian. Berarti itu tanda
jalan dakwah kita niki mboten baik-baik, mboten sae-sae, ini ada masalah. Apakah masalah individu atau masalah yang lain? Nah niki Bapak Ibu sekalian, nggih. Maka monggo Bapak Ibu sekalian, setiap dakwah wis pokoknya orang ngurusi emosi, orang ngurusi apa lah, tapi fikir ingkang jernih, fikir ingkang jernih. Kanjeng Nabi menika diarani gendeng niki nek Kanjeng Nabi napa? Emosi, ngamuk, tapi Kanjeng Nabi kan mboten emosi, mboten ngamuk, tapi mikir bagaimana ngatasi orang-orang demikian itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan diarani kiai kentir apa nggih emosi, mboten. Tapi bagaimana caranya untuk melancarkan, memperkuat medan dakwah itu. Terus mboten gampang mutungan ya. Karena faktor hal-hal tertentu di dalam kita berinteraksi di amal usaha. Kita itu berinteraksi nggih banyak orang yang macam-macam Bapak Ibu sekalian, tipe pimpinan niku nggih macam-macam, nggih ampun emosinan. Nek kita nuruti emosi, nggak pernah berhenti menika Bapak Ibu sekalian. Yang ada cuman dodo pasek. Dodo niku isine pun napa? Nggak ada jembaripun. Makanya disinilah doa Robisroh li sodri, ya Allah, ya longgarkanlah dada saya ya Allah. Nek enek masalah itu ya dilonggarkan, nek enek hal-hal yang membuat kita emosi nggih dilonggarkan. Wa yassirli amri, ya Allah, mudahkanlah urusan kami, urusan saya ini ya Allah. Dados ampun mudah emosi. Niku Bapak Ibu sekalian, saya kira ini pesan penting dari Kanjeng Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita teladani ngoten niku. Kemudian yang kedua adalah tafakur tentang penciptaan semesta dan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Ini bukan main-main. Tetapi kita sebagai umat manusia diajak oleh Allah untuk berpikir. Berpikir itu nantinya akan kita tahu tentang kebesaran Allah, sehingga mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Atau kita berpikir menemukan hukum-hukum alam, hukum-hukum Allah yang ada di dalam alam semesta menika. Kita tahu tentang hukum-hukum alam sunatullah menika dengan memahami, dengan belajar mendalam tentang alam semesta menika. Sehingga ketika kita memang mengambil manfaat dari alam semesta menika tidak merusaknya, karena kita tahu hukum-hukum alamnya. Karena apa? Karena memang kita diperintahkan oleh Allah mengambil manfaat segala apa yang ada di isi alam semesta menika. Tetapi kita juga dilarang oleh Allah untuk membuat kerusakan di alam semesta itu. Oleh sebab itu bagaimana cara mengambil manfaat tapi tidak menyisakan madarat, kerusakan di alam semesta itu? Ya dengan berpikir mendalam, mengetahui tentang hukum-hukum alam itu. Sehingga kemudian ketika kita mengambil manfaat, kita meninggalkan maslahat, bukan meninggalkan madarat. Nah ini salah satu fungsi mengapa kok Allah menika mengajak berpikir kita untuk memikirkan alam semesta itu. Ya. Karena banyak Bapak Ibu sekalian, orang mengambil manfaat di alam semesta tetapi kemudian menimbulkan kemadaratan. Yang difikirkan keuntungan pribadi, ya, karena faktor kerakusan, nggak mikir tentang manfaat yang lebih besar lagi, maslahat yang lebih besar lagi untuk kehidupan masyarakat, kehidupan negara, kehidupan anak cucu kita. Yang ada adalah untuk saat ini, masa kini,
tapi nggak pernah berpikir untuk masa depan. Nah, ini yang menjadi problem di kita, di negara kita. Sumber daya alam kita begitu melimpah, begitu luar biasa. Tapi banyak faktor kerakusan yang begitu luar biasa, itu dampaknya secara sosial dan ekologi juga luar biasa. Nah, ini yang terjadi begitu, Bapak Ibu sekalian. Makanya di sini kita sebagai orang yang beriman diajak berpikir secara baik oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita itu tidak merusak, menghancurkan, tetapi kita berbuat sesuatu, mengambil manfaat itu demi kemaslahatan. Kemudian yang ketiga ada tafakur tentang sejarah kehidupan manusia. Ya. Bagaimana umat-umat terdahulu hidup dan hancur. Bagaimana umat-umat terdahulu juga dimuliakan oleh Allah. Itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang yang beriman mikir, apa iktibar di balik itu semua? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari itu semua? Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman itu malah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dihancurkan oleh Allah. Tetapi tentunya kita sebagai orang yang beriman adalah mengikuti jalan yang benar, jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah, yang dilakukan oleh orang-orang soleh, ya, oleh orang-orang yang dituntun oleh kenabian itu, sehingga mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita baca sejarah, Bapak Ibu sekalian, ngerti sejarah kehidupan umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran banyak iktibar yang bisa kita baca. Fir'aun hancur, ya. Qarun hancur, umatnya Nabi Soleh dihancurkan oleh Allah, umatnya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah, umatnya Nabi Nuh dihancurkan oleh Allah. Karena faktor kedurhakaan dan ketidaktaatan mereka kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini seharusnya juga menjadi pelajaran bagi kita. Tapi sebaliknya demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, tetapi mereka di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari tanah Mesir, melintasi Laut Merah yang dipimpin oleh Musa alaihissalam, menyeberangi Yordan sampai ke tanah Palestina. Itu contoh orang-orang yang dhaif, budak. Bani Israel menikah di Mesir itu menjadi budaknya Fir'aun. Diperintah, tidak dibayar, dipaksa membangun piramid, membangun macam-macam di Mesir. Menjadi budak. Setelah itu Musa Exodus menyelamatkan umat mereka itu dengan menyeberangi Laut Merah. Ini orang yang dhaif, lemah, tapi diberikan pertolongan oleh Allah. Tetapi sebaliknya orang-orang yang hebat, punya persenjataan yang lengkap, bala tentaranya Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertolongan Allah itu gak mesti kepada orang-orang yang kuat, Bapak Ibu sekalian. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berpihak kepada orang-orang yang lemah, tetapi dia konsisten di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dicontohkan oleh umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca perang Khandaq, perang Khandaq, Bapak Ibu sekalian, itu pinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika itu sekitar 3.000 pasukanipun. Sementara Quraisy itu kan dikenal dengan pasukan Ahzab, pasukan koalisi kalau zaman modern ini. Berkoalisi dengan Bani Quraidah, ya, berkoalisi dengan siapa lagi? Suku satu lagi,
untuk menyerang, mengepung kota Madinah. Diceritakan dalam sirah Nabawiyah mereka membawa 10.000 pasukan, bahkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebut 15.000 pasukan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapar, sahabat-sahabat menika dalam keadaan lapar. Cuman 3.000 orang menggali parit, tidak berhenti siang malam. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala ngerti bahwasanya orang-orang yang bersama Nabi itu tulus di dalam medan dakwah. Walaupun mereka secara fisik, secara perlengkapan gak ada apa-apanya dengan pasukan Quraisy dan bala tentaranya itu, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Kanjeng Nabi Muhammad yang dengan 3.000 pasukan itu. Dan itu pun dengan tidak berperang. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan lain yang menghancurkan bala tentara mereka itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kisah diceritakan bahwasanya Allah mengirim badai pasir untuk menghancurkan tentara Quraisy dan Bani Quraidah itu yang sebanyak 10 bahkan 15.000 itu, yang mana Kanjeng Nabi gak pernah berperang dengan mereka, tapi mereka lari terbirit-birit, ya, lari tunggang langgang kena badai pasir yang menghancurkan segala perlengkapan mereka. Ini bukti bahwasanya kita kecil, kita lemah, tetapi kalau kita ikhlas kanti-lillahi ta'ala, banyak pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita itu sudah kecil tapi gak menyadari kekecilan kita, terus kita itu orang ikhlas, gontok-gontokan, maka yang terjadi adalah kita sendiri yang rusak. Maka di sini perlu langkah bersama, Bapak Ibu sekalian, berjamaah. Dan saya kira banyak sekali contoh-contoh yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam medan peperangan Kanjeng Nabi Muhammad itu gak pernah kok membawa pasukan yang lebih pasukan musuh, itu betul pernah Kanjeng Nabi menikah. Rata-rata nggih separuhnya sepertiganya itu rata-rata. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memenangkan pertarungan. Karena apa? Nggih menika ketika dakwah bergerak, ngurus amal usaha, ngurus pasukan, semuanya ikhlas. Para sahabat menika ikhlas. Insya Allah niku banyak pertolongan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar sering baca sirah orang-orang terdahulu itu tujuannya apa? Memotivasi kita bersama. Makanya di sini Allah menyatakan afalam yasiru fil ardi, apakah mereka itu tidak berpetualang, tidak bepergian fil ardi, di muka bumi? Maksudnya apakah kita itu gak pernah mengaca dunia lain, ya, gak pernah mengaca, mengambil iktibar dari dunia yang lain? Fayang dulu, dan mereka itu melihat kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, dan mereka melihat, berpikir mendalam, bertafakur bagaimana akibat daripada mereka itu, umat sebelum mereka itu, yaitu apa? Dammarullahu alaihim, Allah menghancurkan mereka. Maksudnya orang-orang kafir itu, Allah menghancurkan orang-orang kafir. Walil kafirina amsaluha, demikian juga orang-orang yang kafir mendapatkan akibat yang sama pula. Niki Bapak Ibu sekalian, makanya kita bacalah sirah Nabawiyah menika, bagaimana perjuangan
Nabi, para sahabat niku. Nggih. Terus niku kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat niku. Motivasinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Motivasinya ini pun mboten motivasi dunia. Para sahabat menika nek motivasi dunia niku enggak akan pernah mau diajak Kanjeng Nabi hijrah wonten Madinah, mboten purun Bapak Ibu sekalian. Wonten Mekah menika sahabat-sahabat besar niku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau siapa lagi? Ibnu Auf. Ya. Niku sahabat-sahabat yang luar biasa, saudagar, mereka itu kaya, kecuali Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka itu diajak oleh sinten, oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gelem mau meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan keluarga mereka. Sampai di Madinah mereka hidup dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya. Mereka bersusah payah mencari ma'isyah penghidupan, tapi tidak melupakan dakwah. Dakwah itu menjadi utama. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kalau kita buat kaca apa yang dilakukan oleh para sahabat dan juga Nabi menika, bahwa kita hidup wonten donya menika nggih tujuannya dalam rangka untuk dakwah menika. Kalau kita tujuanipun nopo dalam rangka untuk menumpuk harta, niku bukan tujuan orang beriman, Bapak Ibu sekalian. Ya kita itu mencari harta yang kita dapatkan untuk dakwah melih. Kita mencari ma'isyah sekedar untuk penghidupan kita, tapi kita di dalam medan dakwah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu tidak ada yang ceritanya mereka itu kemudian kaya-kaya mboten. Mereka itu punya kekayaan, semuanya digunakan dalam rangka untuk medan dakwah. Gak ada ceritanipun kok Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik niku kok sugih dengan harta sak mboten. Tetapi mereka punya harta, digunakan hartanya dalam rangka untuk dakwah. Itu yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf wonten niku. Bahkan tidak sedikit para ulama-ulama salaf itu mati dan meninggal di dalam penjara karena menyuarakan kebenaran kepada para penguasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat adalah tafakur tentang kehidupan setelah kematian. Ini orang yang beriman nggih ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Dados kita mikir boten saat wonten donya saja. Nikmat dunia saja boten. Tetapi orang yang beriman itu adalah berpikir bagaimana setelah kehidupan pasca kematian. Kira-kira iki aku iki wis ngamal apa to? Aku iki kira-kira wis kontribusi karo Muhammadiyah ki apa to? Apa yang sudah kita lakukan terhadap dakwah Islam itu? Harta apa yang sudah kita berikan ke dakwah Islam itu? Ini semua adalah untuk bekal kita setelah kematian. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh sahabat Sa'ad bin Aus radhiyallahu an ngendika al-kayyis, wong kang cerdas kuwi, wong kang mikir kuwi. Kanjeng Nabi ngendika adalah mandana nafsahu, orang yang mengecilkan hawa nafsunya, merendahkan, mengecilkan volume hawa nafsunya. Dana itu merendahkan, mengecilkan. Itu yang cerdas.
merendahkan, mengecilkan hawa nafsunya. Terus apa? Wa amila lima ba'dal maut. Wa amila, dan dia mengerjakan, melakukan, beramal terhadap segala sesuatu ba'dal maut, untuk bekal setelah kematiannya. Jadi orientasi amalipun adalah untuk bekal setelah meninggal dunia. Coba kita hitung sedaya Bapak Ibu sekalian. Hasibu qabla an tuhasabu. Apa yang sudah kita lakukan dalam ibadah menika? Apa yang sudah kita lakukan? Amal-amal apa yang sudah kita berikan untuk syariat, untuk Islam menika? Itu semua adalah menjadi bekal kita ya pada saat nanti setelah kematian kita. Wal ajiz, orang yang lemah itu adalah man atba'a nafsa, orang yang mengikutkan dirinya, hawahu, kepada hawa nafsunya. Maksudnya lemah imanipun. Orang yang lemah, maksudnya lemah imanipun adalah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Sing diopeni iku nggih nafsune kemawon. Tidak pernah ngopeni tentang syariat, tapi yang diopeni nafsunya sendiri. Nah ini, naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya ini penting Bapak Ibu sekalian, terutama kematian itu kan menjemput seseorang, kapannya itu kan nggak tahu. Apakah kita sampai umur tua, ataukah besok, ataukah lusa, kita nggak ada yang tahu. Okay. Terus kadang-kadang kita jumpa sahabat, kemarin lusa kita jumpa sahabat, kemarinnya sudah meninggal dunia. Padahal segar bugar. Itu contoh itu. Itu namanya kematian, itu tidak pernah diberitahukan dahulu oleh Allah, oleh malaikatnya kepada kita semua. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang cerdas, orang yang memikir, sudah mempersiapkan diri kapanpun dan dimanapun kita itu meninggal dunia. Kita siap. Pada saat kita ngajar meninggal, siap. Di tengah jalan kita meninggal, siap. Pada saat sholat, alhamdulillah kita meninggal dunia, siap. Pada saat tidur kita meninggal dunia, siap. Itu namanya orang yang beriman. Karena apa? Kita pokoknya hidup ini untuk dakwah. Hidup ini dalam rangka untuk menegakkan syariat, bantu syariat Gusti Allah wonten ing alam dunya menika. Semuanya kita ikhlasan karena Allah. Ibadah atau amal apapun ikhlas lillahi taala. Fa insyaallah ngoten niku plong Bapak Ibu sekalian, enggak perlu pokoknya ada masalah apa menika, enggak perlu wis dipikir sing neko-neko macam-macam yang bikin hati kita luar biasa menika nggih. Bahkan ora iso turu ngoten nggih. Tetapi kalau kita ikhlas lillahi taala, fa insyaallah itu amal ngoten niku jenengane berarti kita siap ya. Siap untuk bekal kita ketika kita menghadapi kematian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya sudah jam 7 ya, 7 lewat 10. Maka kita cukupkan sampai di sini saja dari kajian kita ini. Marilah Bapak Ibu sekalian, semangat kita sudah kadung masuk di medan dakwah. Harus kita semangati, semangat terus. Ampun kendor. Nggih. Ngoten. Kendor nggih eman-eman. Kendor eman-eman. Nggih. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.